Kami MKKS SMP Kabupaten Tegal menyelenggarakan setiap Jumat dalam 1 bulan yang namanya kegiatan nguras. Nguras itu ngudar rasa, dan untuk menyatukan semuanya dan kekeluargaan terjaga maka diadakan goes dulu. Dan ini sekaligus tilik dan berkeliling ke konwil-konwil yang ada, termasuk untuk konwil 3 ini dari SMP Negeri 2 Selawi menuju ke SMP Negeri 1 Dukuwaro, sehingga dalam kegiatan 2 sekolah tercapai untuk dikunjungi kepala dinas dan dikunjungi oleh sekolah-sekolah lain yang bisa untuk studi banding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini setelah goes nguras, cara nguras udara, beberapa informasi kedinasan pada beliau Pak Winarto Bagus, silakan. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semua selaku tamu kami dari Nyom Konwil Selawi merasa tersanjung mendapatkan kehormatan untuk mengadakan acara pada kesempatan hari ini. Selaku tuan rumah, saya memberikan juga apresiasi kepada teman-teman semua yang sudah melaksanakan kegiatan tepat waktu, tertib dan teratur, baik di tempat acara start, di jalan maupun sampai dengan tujuan di sini. Kita dipantau oleh Bapak Polisi dari Polsek Dukuwaro, tapi tadi dievaluasi tidak masalah. Oke, Bapak dan Ibu, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan dan sangat urgent. Yang pertama, kami juga harus melaporkan kepada Bapak dan Ibu semuanya terkait dengan kegiatan yang sudah kami lakukan, yaitu melakukan swab terhadap PTK, pendidikan tenaga pendidikan. Dan alhamdulillah hasilnya semuanya negatif, Pak. Jadi keluarga besar di Buli itu sehat-sehat semua. Yang di bawah juga sehat, yang di dinasnya juga sehat. Gimana? Akhir-akhir ini kami di dinas banyak mendapat laporan dari sekolah terkait dengan pembayaran pajak BOS. Mungkin juga di KWK juga banyak laporan seperti itu. Jadi sekolah tidak bisa menggunakan NPWP sekolah untuk pembayaran BOS, pajak BOS. Atas perintah Bapak Kepala Dinas, kami ke kantor pajak Pratama. Jadi di sana memang sudah mendasari Permenkyu 231 yang di dalamnya intinya bahwa NPWP di sekolah negeri, saya tidak tahu yang swasta, tapi mereka menegaskan yang negeri itu sudah di-close semuanya. Akhirnya sekolah bingung mau bayarnya kemana, lewatnya apa dan sebagainya. Ternyata KPP Pratama menghendaki agar proses pembayaran pajak di sekolah menggunakan NPWP dinas. Di awal bulan November, tanggal 9 November, kita akan turun ke bawah. Tapi mohon maaf, bukan di KWK-nya. Jadi kami punya 3 tim. Nanti 1 KWK dibagi 3 kelompok sekolah. Monggo, apakah mau menggunakan gugus atau apa? Ya, jadi kami ingin langsung turun action dash 1 persatu. Laptop bareng-bareng buka, Sinda kita buka semuanya. Di situ kita keluar harus sudah beres, baik di SMP maupun di SD. Jadi kita melakukan itu selesai, berarti sudah dianggap
klop semuanya. Jadi tinggal kita menunggu akhir tahun, nanti kita evaluasi lagi sambil jalan agar tidak terjadi sengso-sengso lagi seperti itu. Yang sering terjadi adalah kesalahan memasukkan rekening di aset. Contoh temuan BPK kemarin, kita sempat rumbek, ada sekolah yang membeli tanah. Itu kan bos membeli tanah kan pengen kayak Bumi Ayu di kerangkeng menurut itu kan. Iya, ternyata setelah kita lihat hanya 200.000. Ya berarti tanah sih pot ya, kayak kalungan. Nah, pupuk dia ya seperti itu. Ya. Karena kekurang pengertian mereka, akhirnya dimasukkan ke aset tanah. Itu yang menjadi pertanyaan BPK. Dan alhamdulillah ketemu, kita ganti selesai. Kami dari KWK Slabi ingin menanyakan Pak, tapi kaitannya dengan pendidikan non formal. Kebetulan bidang kami adalah penilik nyambi KWK Pak. Ini temuan kami di lapangan, khususnya pendirian PAUD. Di Selawi ada 2 yang sudah 2 tahun itu mandek gara-gara izin pendiriannya dari Dinas Terpadu Pak. Itu terlalu bertele-tele. Ambil satu, ingin menyampaikan satu, yaitu hubungannya dengan kegiatan PAS nanti. Karena saya memang belum membaca juknis yang baru dibagi tadi, mudah-mudahan ada di dalamnya pada saat kegiatan PAS. Karena ini pertanyaan dari rekan-rekan Kombil 1, pada saat itu di desa kami ada terpapar COVID. Apakah itu nanti PAS itu tetap akan dilaksanakan atau tidak? Kemudian yang kedua, kami dari sekolah memang kadang-kadang dibikin pusing oleh kegiatan COVID ini. Satu di antaranya ada beberapa orang tua yang WA langsung ke kepala sekolah, yaitu kaitannya dengan tugas-tugas yang diberikan kepada siswa. Pak, sebaiknya tugas yang diberikan kepada siswa supaya siswa tidak keluar rumah. Tapi kan ada beberapa orang guru yang memang misalnya tugas itu harus di-print, harus membeli sesuatu, kertas dan sebagainya, ya secara otomatis keluar dari rumah. Kami dari Kombil 2 menyampaikan atas kebijakan dari Dinas. Kemarin sudah ada surat edarannya terkait dengan pembelajaran tatap muka. Memang di kami ya, orang tua dan juga siswa, juga guru ya, itu sudah mengalami pada titik jenuh maksimal ya. Artinya andaikan itu sebuah larutan ya, maka air itu dikasih lagi sudah tidak mau lagi mencair. Alhamdulillah kemarin sudah ada surat edaran bahwa mulai tanggal 26 kita tatap muka. Insya Allah Kombil 2 siap dan insya Allah kami tetap patuh pada protokol kesehatan. Dan insya Allah orang tua siswa akan menyambut dengan Kombil 3 memberikan apresiasi yang pertama kepada Kabindikas dalam penanganan POS. Kita harus terus terang dan mengakui untuk tahun ini tata kelola monet POS lebih bagus dibandingkan tahun yang kemarin. Dinas Dikbud terutama pada pelayanan terhadap kami dari sekolah, bahwa selama ini kami sekolah, terutama kepala sekolah yang berkepentingan di bagian dinas yang mengurusi administrasi, terutama untuk peningkatan mutu atau kurikulum, itu masih sering berbenturan. Berbenturannya antara lain ketika sekolah sudah dibina oleh pengawas,
yang pengawas itu berpedoman pada peningkatan mutu hasil paparan LPMP sebagai penjamin mutu pendidikan, diimplementasikan, kemudian ketika dihadapkan pada pengesahan terdapat perbedaan karena merasa dilakai. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon untuk dari tata kelola itu dinas lebih memberdayakan pengawas untuk bisa menjadi pendamping sekolah dalam hal-hal yang lebih luas. AKM, berkaitan dengan AKM. Sementara ini ada beberapa sekolah yang sudah diundang proktornya untuk melakukan simulasi. Kemudian di sisi lain ada sekolah-sekolah yang belum pernah diundang proktornya. Apakah nanti ada sosialisasi lagi berkaitan dengan semua proktor yang di semua sekolah negeri maupun swasta? Karena di konten kami ada sekolah-sekolah yang proktornya katanya belum sempat diundang. Itu apakah kami boleh mengundang orang tua, terutama kelas 8, yang kaitannya dengan sosialisasi AKM? Kami Komisi 5 ada 19 sekolah, 9 SMK negeri dan 10 swasta. Kepala sekolahnya sudah membuat pernyataan di atas meter 6.000 bahwa kami siap melaksanakan PTM per tanggal 26 Oktober 2020. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau Pak Heris pemilik Liga mengapresiasi kinerja Kabidikdas, saya bidang PPTK karena sudah memberikan pembinaan karir guru yang kemarin juga sempat di SMP Saturejo mengundang 3 sekolah. Ternyata teman-teman merasa terbuka wawasannya bagaimana dengan pengembangan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada pada kesempatan ini kami dari Kombil 6 menyampaikan payung ini kepada Dinas Dikbud. Payung Dari santri, ya. payung dari santri. Artinya kita semuanya berlindung kepada dinas. Pasti akan melakukan. Itu adalah menyampaikan terima kasih kepada semuanya dan tak ketinggalan kepada sekretariat. Payungnya anyar. Dia semua ya. Oke, wajib. Dari pusat server dan sebagainya baru akan ada simulasi setiap sekolah. Adapun pelaksanaan kalau pandemi ini berhenti di Desember, insya Allah untuk SMP, SMA ke atas, MTS dan sebagainya itu dilaksanakan di bulan Maret. Di bulan Maret, sehingga ada mungkin yang MTS dan SMP gabung dengan SMA karena bersamaan. Sebetulnya sangat saya harapkan keutuhan, soliditas, kehebatan sebuah institusi itu bukan karena lepas dari kritik, bukan karena lepas dari masukan, saran. Kesempurnaan seseorang, kesempurnaan sebuah institusi ini salah satu faktornya adalah karena kritik, karena masukan. Jangan pernah kami dibiarkan oleh penjenengan. Mohon maaf, saya pernah membuat satu slogan, ikuti aku jika aku benar, dan jangan tinggalkan aku jika aku salah. Ini penuh makna Bapak Ibu. Ikuti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sepanjang itu sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Tetapi jangan tinggalkan Dikbud ketika Dikbud dipandang ada kesalahan atau ada indikasi sesuatu yang memang harus diluruskan. Paling tidak
saya merasa ternyata masih banyak yang harus dibenahi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kami harus melakukan pembenahan kepada bidang-bidang yang ada. Itulah sebabnya setiap UES kami sebetulnya mengajak semua bidang. Tapi jujur memang ada bidang yang belum pernah mau ikut atau belum insaf mendapatkan taufik ya. Sekali lagi, masukan dari panjenengan yang disampaikan ke kami tetap nanti akan kami follow up. Ada yang mungkin bisa kami jawab hari ini, atau ada yang kemudian harus kami rapatkan melalui bersama dengan para kepala-kepala bidang. Hari ini ada persoalan yang lebih besar dari panjenengan, yaitu di KWK Jatinegara. Mana Jatinegara? Oh iya. Antara permohonan izin TK dengan PAUD. PAUD sudah berdiri, kemudian berdiri TK. Izin TK ini dipersulit. BPD sampai membuat surat pernyataan agar dinas tidak memberikan izin kepada TK. Ini persoalan yang cukup dilematis. Nah, saya langsung melakukan pendekatan dengan yang terkait. Ternyata memang yaitu tadi like and dislike antara yang satu dengan yang lain. Ada persoalan-persoalan personal di sana. Akhirnya muncul seperti itu. Saya komunikasi dengan kepala desa. Kepala desa menyampaikan hakikatnya antara PAUD dengan TK itu kan beda. Jadi nggak apa-apa. Satu yayasan terkadang mendirikan PAUD iya, mendirikan TK iya, bayangan lihat aja di belakang itu ada. PAUD-nya ada, TK-nya ada, SD-nya ada, no problem. Oleh kepala desa menyampaikan nggak ada masalah Pak, bla 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 bla. Saya sampaikan tolong buat surat, karena surat itu harus dibalas dengan surat. Ada surat dari BPD harus dibalas atau di-counter oleh surat dari kepala desa. Nah, memang Mas Widodo, di Dinas Perizinan ini ada aturan, memiliki regulasi mekanisme tersendiri yang memang agak timber-tit. Antara lain di sana yang terkadang menjadi kesulitan teman-teman adalah soal IMB. Nah, saya tidak bisa memastikan, tetapi masukan panjenengan akan saya sampaikan ketika ada rapat koordinasi dengan Dinas Perizinan Terpadu. Ini akan saya sampaikan sebagai PR saya catat. Selanjutnya Kombil 1, pas bagi yang terkonfirmasi COVID tentu kita ubah menjadi online. Menjadi online Bapak Ibu. Kebetulan sesuai dengan jadwal pas SMP 1 Margasari di off, ya online semua. Dan insya Allah itu sudah sesuai dengan edaran yang disampaikan oleh pengurus NKKS soal pelaksanaan PAS. Tugas agar tidak sampai membebani orang tua, membebani anak, monggo. Itu sudah berkali-kali saya tekankan. Di beberapa sekolah, satuan pendidikan, selalu saya sampaikan bahwa tolong jangan bebani orang tua, jangan bebani anak, jangan beri peluang kepada anak sehingga ia melepas rambu-rambu protokol kesehatan. Insya Allah ini nanti akan kami tegaskan lagi. Kombil 2, terima kasih atas dukungannya kepada kami. Hampir sama dengan Kombil 5, hanya Kombil 5 ada juga terkait dengan pembinaan karir guru. Memang itu menjadi tugas kami, Pak. Kami hadir di SMP, di SD, itu tujuannya satu, meningkatkan kesejahteraan dari pendidik dan kemudian mengurai
persoalan-persoalan yang muncul di sana. Kenapa sih golongan 4A sampai betah istiqomah selama 20 tahun? Kita patut untuk menyampaikan dan sekaligus mohon maaf, bukan hanya menjustifikasi, tetapi mencari solusi. Kenapa sih? Oh, ada ini, ya udah kita urai. Sepanjang memang bisa diurai, kita urai. Jadi kita hadir sebetulnya untuk membantu Bapak Ibu. Ranah kebijakan dinas tidak mesti harus kami komunikasikan dulu kepada pengawas, Bapak Ibu. Seperti kebijakan WFH dan WFO atau kebijakan tatap muka. Perlu saya sampaikan kepada panjenengan bahwa izin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan tatap muka ini masih belum dicabut. Satgas Covid belum mencabut izin kami, belum. Kenapa kemarin dihentikan? Itu hanya sebagai bentuk perhatian dan partisipasi kami terhadap kondisi Kabupaten Tegal. Maka begitu kami bikin surat edaran untuk masuk lagi untuk tatap muka, kami tidak perlu meminta izin, cukup memberitahu kepada Satgas. Surat itu saya kirim sama Ketua Satgas. Kemudian Ketua Satgas membalas, Pak, mohon via surat. Artinya harus ada surat yang ditujukan kepada Satgas. Dan sekretaris saya minta untuk membuat surat, dibuat surat, terus dikirim langsung ke satuan tugas. Kita tidak akan menunggu bagaimana reaksi satuan tugas, karena ini hanya pemberitahuan dari sebuah izin yang sampai saat ini kami belum dicabut, belum dilarang kami untuk menyelenggarakan tatap muka itu. Yang sudah dijawab, perlukah kami mengumpulkan orang tua nanti setelah ada kejelasan, setelah ada kepastian dulu? Karena ini kan zaman-zaman ketidakpastiannya. Kalau sudah pasti dan mendekati waktu pelaksanaan, bukan bolehkan, tapi harus. Sekolah harus mengkomunikasikan kepada orang tua. Sekolah berlindung. Goes ada door prize. Sebetulnya waktu di Kramat sudah ada door prize. Sudah kita kemas lah. Saya sampaikan terima kasih Pak Ali. Kalau kemudian sekolah siap berlindung, cuma sebetulnya tadi nggak akan saya terima itu, karena payungnya berwarna biru. Pak Darul Ali, ini masukan yang sekaligus ini nanti akan kami komprehensif. Ranahnya dinas, kebijakan itu ranahnya dinas. Pengawas adalah kelompok jabatan fungsional, sehingga manakala itu terkait kebijakan itu memang ranahnya dinas, tidak bisa disalahkan ya. Ini yang berhak mengadakan sosialisasi adalah dinas. Tidak bisa Kopil Kabar atau Kapal Kabar mengatakan sosialisasi sendiri. Jangan seperti ulang pihak. Jadi ke depan seperti tadi harus tahu kepala sekolah itu harus cerdas, ini anaknya siapa, anaknya siapa. Dan yang terakhir, kalau kepala sekolah mengatakan sekarang saya berlindung di dinas, itu memang seharusnya seperti itu, bahwa Anda semua adalah Anda dinas. Kalau usah pihak-pihak, kepala dinas itu induk pasti ya, titik-titik server pasti dicari ya. PPTK dibantu. Satu, kami punya program tahun 2020-2021 kenaikan pangkat 4B 500 orang. Itu program kami, tolong dibantu.
Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, kami punya program Oktober 2023 ada kenaikan pangkat massal. Cara sistemnya bagaimana sudah kami sampaikan saat pembinaan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih atas semuanya. Hari ini saya cukup mendapatkan banyak masukan, ya insya Allah apapun akan kami bahas di internal dinas, sehingga untuk kesempurnaan dinas ke depan adalah ada di tangan panjenengan. Karena kami ini bukan malaikat, kami bukan orang yang maling. Tentu celah-celah salah juga pasti ada. Kiai Haji Subhan maaf, kalau insan makhluk foto manusia ini pasti ada, maka butuh diingatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.